Ya, terima kasih Bu. Bu siapa Bu? Hah? Oh, Bu Ila. Ya, terima kasih Bu Ila. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Bu Ila. Jadi adik-adik semangat semua ya. Nanti kita akan melalui saat ini sampai jam 9 malam. Ya, setuju? Ya baik, kami hormati Bapak Kepala SDN Bumi dan serta seluruh jajaran Dewan Guru yang kami cintai dan kami hormati. Ya, adik-adik, alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, boleh ya sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik? Oke. Tapi kurang kompak kayaknya ya. Gimana coba dikasih tahu dulu. Gimana? Coba gimana cara namanya? Iya. Oke ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah, luar biasa, kita semangat Allah. Oke, yes. Oke, gitu ya. Semuanya bisa nggak? Oke, harus kompak ya. Ya, yuk. Apa kabar adik-adik? Waduh, ini luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa. Udah, ini kita perlu kenalan ya. Perlu kenalan. Apa sudah ada yang kenal? Belum ada. Ini kelas berapa kira-kira ya? Kelas berapa? Kelas 4, kelas 2. Terus ada lagi? Kelas berapa? Kelas 1. Ini kelas berapa kira-kira? 1 sampai 6. Kelas 1 sampai kelas 6 ya, itu semua berarti ya. Tahun kemarin ada yang pernah ikut penyuluhan ini enggak? Berarti kan sudah kenal. Iya, siapa namanya? Mbak siapa? Dipanggil Mbak aja ya. Kakak aja ya. Karena kita kan usianya masih nggak terlalu jauh begitu ya. Kak siapa? Barusan siapa? Iya, Kak Silvi ya. Oke, perkenalan dulu ya. Nama kakak, panggil saja kakak ya. Karena di sini adik-adik semuanya. Nama kakak Kak Silvi ya, dari Puskesmas Kesehatan dan Puskesmas Subon. Di Puskesmas kakak pegang program promosi kesehatan. Jadi kegiatan penyuluhan, ya, pencegahan terhadap penyakit itu adalah tugas kakak. Ya. Termasuk di sini kakak hadir yaitu dalam bentuk apa? Untuk upaya untuk melakukan pencegahan dan peningkatan kesehatan bagi anak usia sekolah, gitu ya. Kenapa sih ini penting sekali? Hari ini sudah ada. Bisa nongol. Oke adik-adik ya, sebelum kita masuk ke inti ya, kakak pengen tahu ya, karena hari ini tema materi kita adalah akibat penyalahgunaan narkoba. Ya, ada yang tahu narkoba itu apa? Nggak tahu. Sudah dapat materi mematikan orang, ya luar biasa sekali. Ya, jadi kakak nih, karena narkoba ini juga merusak masa depan. Nah, sebelum untuk mencegah itu, kakak pengen tahu nih masa depan adik-adik, cita-citanya kira-kira pengen apa?
Bawa bolpen semua. Pensil boleh pinjam ya, tapi nggak boleh gaduh ya, gantian. Kakak pengen tahu nih cita-cita adik-adik dulu apa saja. Silakan ditulis di sebelah ini ya. Namanya ditulis ya. Ya, nggak boleh gaduh dulu. Ya. Ya, semuanya dapat nanti kalau terbang ini. Yang nggak punya bolpen pensil, boleh belajar mengajar. Halo. Nah, sekarang harus ke depan semua ya. Sudah pegang semuanya. Sudah lihat tangannya. Sambil dipegang ya struknya ya. Oke, harus pegang semua. Nah, sekarang kakak itu pengen tahu nih cita-cita adik-adik itu kira-kira apa? Bisa dituliskan di kertas ini, kemudian tulis namanya ya. Ya, silakan ditulis dulu, nanti dikumpulkan ke ya. Jangan lupa namanya ditulis ya sebelum kalian menentukan cita-cita kalian. Jangan lupa namanya ditulis sebelum. Lagi.
Silakan. Kita tidak janji ya. Kita buat aturan dulu. Kalian mau ngomong atau Mbak yang di depan yang ngomong? Yakin? Berarti harus? Thank you. Lanjut. Ya, kita kembali ke sini lagi. Ini sudah mengumpulkan semua ya, adik-adik ya. Kita dulu, nanti kita bahas. Baik, sebelum kita materi ini kita mengenalkan dulu tentang PHBS ya. Beberapa kali kalau misalnya kesini kita menyampaikan PHBS, begitu ya adik-adik. Kemarin juga waktu penyuluhan penyalahgunaan narkoba juga kita awali dengan PHBS. Ada yang tahu nggak PHBS itu apa? Kenapa? Perilaku hidup bersih dan Sehat. apa PHBS? Oke, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, PHBS di sekolah ya. PHBS ini ada empat tataran ya. Pertama itu PHBS di lingkungan sekolah, kemudian di institusi tempat-tempat umum ya, kemudian di rumah tangga dan juga di kesehatan gitu. Nah, adalah kebiasaan perilaku positif yang dilakukan oleh seluruh warga yang ada di sekolah. Ya, di antaranya warga itu siapa saja? Ya, ada siswa, ada guru, petugas kebersihan. Ya, jadi kebiasaan positif yang dilakukan oleh siswa, guru, penjaga sekolah, kemudian petugas kantin dan juga orang tua siswa. Ini juga memiliki peran dengan kesadarannya untuk mencegah penyakit. Kemudian itu untuk meningkatkan kesehatan serta aktif menjaga kesehatan lingkungan sekolah. Jadi lingkungan sekolah kita itu harus bersih dan sehat. Sekolah sehat. Ya, sekolah sehat itu adalah sekolah yang mampu menjaga lingkungan yang kondusif untuk kesehatan peserta didik, ya, kemudian guru dan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah, gitu, sehingga dapat mengoptimalkan pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan kecerdasan peserta didik melalui upaya kesehatan. Nah, di sini ada yang udah ngantuk nggak? Ya. Kalau tidur jam berapa? Kalau di sekolah ngantuk, kalau di rumah tidurnya malam main HP. game. Jangan ya, itu adalah kebiasaan yang jelek ya. Selanjutnya, nah ini ada 8 indikator PHBS yang ada di sekolah. Antaranya apa saja? Yang pertama, tidak jajan sembarangan. Jadi adik-adik harus membawa bekal dari rumah, ya. Bekalnya ya harus sehat, ya harus sesuai dengan isi piringku, ya bukan mie, nasi, ya. Kalau bagus ya mie dan nasi, ya mie goreng, begitu ada ya yang begitu. Nah, itu kita lebih baiknya adalah mengkonsumsi sayur-sayuran, ikan laut, ya kan. Daerah kita adalah daerah dekat pantai ya, jadi untuk mengkonsumsi ikan laut itu sangat mudah. Ada yang nggak mau ikan laut? Hah? Mau semuanya ya? Ya, jadi tidak jajan sembarangan. Selanjutnya yang kedua adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Ada yang tahu cara cuci tangan yang baik dan benar? Boleh dicontohkan di depan? Ada yang tahu nggak? Coba dulu, siapa? Iya, bisa nggak? Nah, kemarin sudah diajari. Lupa. Kalau cuci tangan adik-adik biasanya di mana? Kalau cuci tangan. Terus? Itu ke wajah.
Kalau cuci tangan gimana biasanya? Terus gimana sih? Enggak, biasanya dulu yang biasanya dilakukan cuci tangan ada gitu ya, selesai kemudian dibilas. Padahal cuci tangan yang baik dan benar itu ada 5 langkah. Ada yang tahu yang bisa mencontohkan? Ada yang berani datang ke depan? Ya, kamu yuk, siapa namanya? Kenapa? Malu. Ada mau ikan? Kasih pesan di depan dong. Ya, ada satunya kan? Sama-sama kakak. Ini harus berani ya. Ini contoh. Nah, gimana coba? Ini sehat dan selamat. Bersama-sama. Bisa ya semuanya ya? Loh, mau kemana? Duduk di sini. Coba semuanya tanya di atas yuk. Semuanya nyanyi ya, bisa kan? Oke. Ini sehat dan selamat cuci tangan. Nah, jadi kemudian setelah itu kita ambil air, kemudian ditabungkan, kemudian diteluskan ya. Teluskan, ini selesai dari kita kasih aja ya. Terus kita bungkuskan ya. Kemudian mengaku ya, mengaku begini. Kemudian mencuci kedua tangan kita berdiri deh, mencuci dan mencuci. Ya, ini juga sudah lihat. Setelah itu kita buka ibu jari, kita putar itu dua ibu jari. Nah, langkah yang terakhir kita ini ya dari kita, kemudian kita putar searah jarum jari. Ini juga sudah karena pemain ini ketiknya kita jadi itu harus dibersihkan. Jadi sudah pakai tangan, pakai sabun itu dibuang ya, tapi harus menyebabkan 5 langkah cuci tangan. Apa saja dia? Apa? Nah, itu dia. Yang ketiga, mencuci. Kemudian yang keempat, putar ibu jari. Kelima, jari kita bersihkan. Terima kasih ya. Jadi ada berapa langkah cuci tangan adik-adik? Pengen tahu dengar yang cowok-cowok. Yang pertama adalah langkah pertama. Apa namanya? Apa? Apa namanya? Gosok. Yuk, Apa? Gosok. Menggosok apa? Ini kelas berapa? kelas 1. Menggosok apa? Kelas 1. Ya, telapak tangan kita bersihkan. Kemudian yang kedua,
Kedua tangan ditelungkup. Mana kemusakannya? Kemudian yang ketiga. Tangannya. Tuh. Jari diputar. Ya baik, diputar. Wah, siapa deh? Buset, tangan buset. Ya, perlu ya, ternyata ya. Baik, kita kembali lagi ke sini adik-adik ya. Jadi sudah ada 2 indikator. Nah, selanjutnya indikator yang ketiga, harus buang air besar di jamban. Masih ada yang buang air besar di jamban? Di kebun? Di sungai? Ada. Banyak. Nah, ya. Di sekolah ini ada kamar mandinya ya Pak Edi? Banyak. Lengkap dengan jambannya. Alhamdulillah. Nah, ini sudah dibuatkan nih sama Pak Guru ya. Ada WC-nya, ada kamar mandinya. Dan jumlahnya juga sudah banyak ya, cukup bagus sekali. Jadi silakan adik-adik kalau buang air besar di sekolah itu harus di jamban, juga di rumah ya, harus di mana? Tahu jambannya deh? WC. Kenapa saya? Enakan di sungai. Iya. Karena saya itu kebiasaan banget. Kalau udah coba nanti bisa di rumah ya dibiasakan pakai bisa di WC. Jadi harus di mana Dek? Di WC ya. Selanjutnya Pak Yuda. Nah, yang keempat adalah melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Ya, cara 3M plus. Ya, 3M. M pertama apa? Menguras bak mandi. Di sekolah ada bak mandi atau pakai kamar mandi kering, Pak Edi? ada yang pakai bak mandi, ada yang menggunakan ember. Oh, bisa pakai timba ya? Ya, jadi kalau yang pakai timba, kalau misalnya tidak digunakan, bisa dibuang airnya, kemudian timbanya ditutup. Ya, kalau pakai bak mandi itu harus dikuras minimal satu minggu berapa kali? 1 kali. Ya, atau kita gunakan abado. Nah, yang kedua yaitu mengubur semua barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai. Ya, jadi semuanya yang sudah tidak terpakai itu silakan bisa kita kubur atau digaur ulang. Ya, misalnya adik-adik ini kreatif ya, diajari guru-gurunya dari apa bahan-bahan barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai dibuat jadi apa, di tempat pensil, misalnya kalau misalnya itu botol ya. Nah, yang ketiga adalah menutup semua tempat-tempat penampungan air. Jadi adik-adik kalau misalnya di sekolah bawa botol air minum nih, yang misalnya seperti itu ya, kayak botol alamo begitu. Nah itu kalau misalnya sudah dibuang, kalau masih ada airnya, tolong airnya dibuang dulu ya, sampai habis airnya, baru dibuang ke tempat sampah. Ya, selanjutnya loh. Nah, yang kelima ini adalah membuang sampah pada tempatnya. Di sini masih ada nggak yang buang sampah sembarangan? Ada. Banyak. Nah, itu nanti jadi tempat nyamuk juga bersarang, kemudian lingkungan menjadi kotor. Ya, jadi sarang penyakit. Nah, makanya adik-adik kalau habis makan itu bungkusnya dibuang ke tempat sampah. Sudah disediakan ya sama Bapak Ibu guru ya.
lingkungan ada semua ya rekan-rekannya ya. Ada ya. Yang keenam, melakukan aktivitas fisik. Di sini rutin berolahraga kah adik-adik? Rutin ya. Ada kegiatan olahraga? Ikut semuanya? Ada yang malas bergerak? Enggak ya. Jadi silahkan beraktivitas fisik supaya tubuh kita bugar, kemudian sehat. Nah, selanjutnya yang ketujuh, tidak merokok di lingkungan sekolah. Adik-adik di sini ada yang merokok? Tidak ada, alhamdulillah. Kalau bapak guru? Ada. Ya. Kalau ada bapak guru yang merokok di lingkungan sekolah, silakan disuruh di luar sekolah. Ya, siapa di sini, Dek? Kamu. Ya sudah di luar sekolah aja ya, di pojokan sana ya. Ya begitu. Nah selanjutnya yang kedelapan, nah yang terakhir, mengukur tinggi badan dan berat badan secara berkala. Artinya misalnya kalau misalnya 1 tahun itu dilaksanakan 1 kali setiap 6 bulan. Nah, ya jadi itu harus rutin dilakukan untuk memantau perkembangan daripada adik-adik semua ya. Karena sekarang apalagi programnya pemerintah kita ya stunting ya. Itu bodoh bebas stunting. Nah itu juga penting ya. Ya sampai di sini ada pertanyaan adik-adik terkait dengan PHBS tadi. Ada berapa PHBS di sekolah? Ada 8. Yang pertama, tidak jajan sembarangan, pinter. Yang kedua, mencuci tangan dengan apa? Air mengalir dan sabun. Yang ketiga, apa tadi? Melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Yang keempat, buang air besar di jalan. Yang kelima, membuang sampah pada yang keenam, tidak merokok di area sekolah. Yang ketujuh, apa? olahraga. Melakukan aktivitas fisik. Kedelapan, akan mengukur tinggi badan dan berat badan secara berkala ya. Jadi itu harus diingat adik-adik. Jadi setiap hari harus menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, nah ini kita masuk pada materi kedua nih ya, terkait dengan apa? Narkoba. Tapi sebelum itu, adik-adik biar gak ngantuk dan bosan ya, kita senam peregangan dulu. Boleh berdiri? Oke, silakan videonya. Boleh? Yang di dalam meja pinggir ya, pinggir semuanya. Ya Pak Guru juga gitu ya, harus senam ya. Jadi biar gak duduk terus. Nah, yang otot kita ini tidak laku ya. Ya, boleh berantem. Ayo dari atas. Oke, kita senam pinguin dulu. Ya.
mengobati. Berikutnya, nah hidup sehat. Nah hidup sehat ini adalah di mana keadaan sejahtera dan sosial yang memungkinkan orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Ya, tidak dapat Pak. Ya, tidak apa-apa silakan. Wah, ini kita ya bahasa senang harusnya Pak Nana ikut nih. Coba nanti kita senang bareng Pak Nana ya. Ini Pak Nana heboh biasanya. Nanti kalau tadi contohnya ada Kia dan juga siapa satunya? Nah, Dini. Nanti contohnya bisa Pak Pur sama Pak Nana ya. Ya baik, selamat datang Pak Nana dan Pak Ahmad. Ya baik, mohon izin saya duluan ya Pak. Siap. Kemudian mengapa pemeliharaan dan peningkatan kesehatan di sekolah itu penting ya? Karena sepertiga dari total populasi di negara kita ini adalah kelompok usia sekolah dari usia 7 sampai dengan 21 tahun. Kalau adik-adik di sini usianya berapa? Ada yang 9, kemudian ada yang 19, ada yang 10 tahun, ya. Ada yang 11 tahun. Makanya peningkatan kesehatan sekolah itu penting. Gitu. Selanjutnya, nah ini adalah gaya hidup anak remaja zaman now, ya zaman sekarang. Karena adik-adik ini masih duduk di sekolah dasar, jangan ditiru. Yang jelek-jelek nggak boleh ditiru ya. Nah, oke selanjutnya. Ya, nah ada yang ini ya. Jadi balapan liar, dan trek-trekan, ya kalau kita lihat ya mas-mas yang ada di luar sana banyak kan yang ikut itu ya balap liar. Itu contoh yang baik nggak? Jangan ditiru. Tuh yang rambutnya model-model ya kayak begini, katanya biar gaul. Kalau nggak begitu nggak gaul ya. Padahal kalau kayak gitu kira-kira bagus nggak dilihatnya? Ya, nafsa dan narkoba. Menentukan bagaimana kita bergaul dengan teman-teman kita semuanya. Halo. Hai. Oke. Nafsa. Ya, pernah dengar istilah nafsa? Nggak ada ya, nggak pernah ya. Oke. Kita kenalan saja ya. Ini adalah barang-barang yang tidak boleh kita konsumsi, tidak boleh ya, karena merugikan. Nafsa ini adalah singkatan adik-adik, jadi ada narkotika, ada alkohol, ada psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kemudian narkoba. Narkoba itu adalah narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya. Nah, semuanya ini kalau adik-adik itu mencoba satu kali saja akan menyebabkan kecanduan. Kalau sudah sekali dicoba, adik akan merasakan pengen lagi. Makanya jangan coba-coba. Nah, selanjutnya ada. Nih, yang pertama, alasan remaja itu menggunakan narkoba. Yang pertama awalnya karena
yang kedua iseng. Ya, sama nih sama coba iseng nyobain. Yang ketiga adalah mencari ketenangan, tapi ketenangan yang buruk, yang jelek. Ya, yang keempat karena ikut temennya, mencoba, jadi artinya ikut mencoba. Yang kelima menambah keberanian. Ya, kalau adik-adik pengen menambah keberanian, silakan diisi dengan hal-hal yang positif. Kalau misalnya tadi kita katakan, ayo kita maju ke depan. Nah, maju ya. Itu adalah melatih keberanian. Jangan melatih keberanian dengan narkoba. Yang keenam itu karena dipaksa oleh seseorang. Nah, kalau udah dipaksa jangan mau ya. Oke, semangat. Selanjutnya, nih dampak penyalahgunaan narkoba. Ya, mau nggak kayak gini? Mau? Itu cantik nggak? Biasanya giginya bagus ya, jadi akhirnya kropos ya. Kemudian bekas apa? Tua, biasanya masih muda, konsumsi narkoba, jadi akhirnya kelihatan tua sekali, jelek ya, bisa kayak gitu. Nah, selain itu, nih narkoba itu menyebabkan depresi lalu mati. Yes. Nih, narkoba adalah jalan singkat menuju neraka. Ada yang mau mencoba narkoba? Yuk, kakak tanya di sini. Ada yang mau lekas mati? Ada yang mau lekas ke neraka? Semuanya mau masuk surga. Makanya harus kita itu hidupnya bermanfaat, ya, jauhi hal-hal yang dilarang oleh agama maupun yang merugikan kesehatan. Selanjutnya, nah ini dampak dari psikologis. Kalau secara umum kan psikologis kita sehat, tapi kalau kita mengkonsumsi narkoba, itu emosi kita semakin tidak terkendali, jadi akhirnya mudah marah, mudah tersinggung. Karena apa? Karena otak kita sudah dikuasai oleh apa? Obat tadi ya. Kemudian curiga tanpa sebab yang jelas. Nah, ini udah curigaannya, jangan-jangan itu begini ya, jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan terus. Nah, selanjutnya selalu berbohong dan mencuri, karena secara tidak sadar orang yang mengkonsumsi narkoba kalau sudah pikirannya tidak sadar itu kadang mencuri gitu ya, padahal niatnya tidak mencuri gitu kan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari dampak psikologis. Kemudian mudah cemas, kemudian susah tidur, dan sering mengurung diri di kamar ataupun di kamar mandi. Di kamar mandi ya. Biasanya kamar mandi kan tempat untuk mandi, membersihkan diri, ya, kemudian membuang air besar misalnya. Tapi ini digunakan untuk mengurung diri. Ya, harusnya kita healing kan. Ini adik-adik sering diajak healing nggak sama guru-guru di sini? Healing tahu tak? Rekreasi gitu ya. Jalan gitu. Pernah kayaknya kemana? Ke dalam mana lagi? Nafara. Kolam renang Nafara. Nah, itu bagus sekali ya. Daripada harus mengurung diri karena menggunakan obat terlarang. Selanjutnya menghindar dari bertemu dengan keluarga. Misalnya nih ada kita datang, ya, anak yang mengkonsumsi narkoba biasanya itu tidak mau berkumpul dengan keluarga atau ya biasanya datar-datar saja begitu ya. Yang selanjutnya sulit berkonsentrasi, kemudian prestasi di sekolah menurun. Tadi adik-adik di sini sudah menuliskan cita-cita daripada adik-adik semuanya. Ya,
kakak pengen tahu nih. Boleh dibacakan ya? Oke. Ini Yudis nih mau jadi polisi. Wah, ini pasti kayak mana ngobrol sama Bang Maria, luar biasa sekali. Mana Yudis? Bagus kan? Yudis kalau mau jadi polisi nggak boleh makan narkoba, ya nggak boleh ya. Oke. Kemudian ini siapa nih? Ivan ya. Mana Ivan? Izan. Oh ini Izan. Ya Izan. Mau jadi polisi juga. Mana Izan? Wah ini Izan nih. Ya bagus nih ya. Kemudian Rahel. Mana Rahel? Oh Rahel juga mau jadi polisi. Sudah ada contohnya di depan ya. Kemudian Rahman. Mana Rahman? Oke, Rahman juga mau jadi polisi. Kemudian Kiki. Mana Kiki? Vicky. Kakinya Vicky. Cita-citanya mau jadi pilot. Ya, wah hebat. Ya, tepuk tangan dong. Kemudian Jeffy, mana Jeffy? Oke, Jeffy mau jadi polisi. Oke. Kemudian Titi nih, mana Titi? Oh, Titi pengen jadi dokter, beneran pengen jadi dokter. Oke, ya bagus. Kemudian Uki, mana Uki? Oke, Uki mau jadi polisi. Oke, bagus. Selanjutnya Farah mana? Oke, Farah mau jadi guru. Amel mana Amel? Amel cita-citanya jadi dokter. Wah, sedang nyempit Amelnya. Kemudian Caca, mana Caca? Pengen jadi dokter juga. Oke, Fahrul mana? Nah, Fahrul pengen jadi guru. Kenapa pengen jadi guru, Fahrul? Iya, kenapa pengen jadi guru? Kayaknya nih, ini ya, coba kita tanyakan. Kenapa pengen jadi guru, Fahrul? Mau mencontoh siapa di sini? Guru teladannya siapa? Guru yang paling disenangi Fahrul siapa? Coba yang bebas. Yuda. Guru yang paling disenangi. Keren. Ya, Kak Yuda. Oke, kenapa Kak Yuda? Pinter IT ya. Pinter IT ya. Betul. Ya, pinter IT ya. Oke, ya luar biasa Kak Yuda jadi fakultas yang mana ya. Kemudian Fahmi, mana Fahmi? Cita-citanya pengen jadi perguruan silat. Kayak gimana nih? Oke, itu adalah untuk mengasah kemampuan Fahmi. Silakan, ya bagus sekali nih, luar biasa pengen menjadi membuka perguruan silat begitu ya, untuk membela diri kan? Nah selanjutnya Zahra, mana Zahra? Oke, pengen jadi guru ya. Sip. Nah selanjutnya nih Lita nih. Lita juga pengen jadi guru. Mana Lita? Oke, kelas berapa? Kelas 3. Kemudian Husen, mana Husen? Lagi ya. Ya, dari Husen ini pengen jadi tentara. Yeay, oke ya. Selanjutnya Aldo mau jadi mana? Oh ini Aldo mau jadi polisi. Kemudian Yuda, mana Yuda? Oke, pengen jadi
perguruan silat kelas sakti. Anggotanya gotong dong. Oke ya, selanjutnya Yeti. Mana Yeti? Oke, kelas berapa ini? Kelas 6 udah ya, biasanya SMP ya. Ingin jadi dokter. Selanjutnya Deva. Mana Deva? Oke, pengen jadi dokter juga. Kai, mana? Pengen jadi dokter. Dika, mana Dika? Dika. Coba kan mana? Oh, itu Dika. Pengen jadi guru ya. Fikri. Sama ya, pengen jadi guru. Selanjutnya Farida. Mana Farida? Pengen jadi dokter. Nanda pengen jadi apa ini? Dokter juga. Oke. Vina. Oke, jadi dokter. Vika. Oke, pengen jadi Ika. dokter. Nuril. Oke, jadi dokter. Dini mana Dini nih? Dini. Nah, Dini pengen jadi pengacara. Tahu pengacara itu apa? Apa? Secerenan. Pengacara itu secerenan katanya Pak Guru ya. Oke, baik ya, luar biasa. Jadi dalam pandangannya Dini, pengacara itu sebagai orang yang cerewet. Dan cerewet dalam hal apa yang kira-kira? Pengacara itu contohnya kayak siapa sih? Kayak siapa? Kayak Hotman Paris gitu ya. Hotman Paris cerewet. Iya. Mana Kia? Oke, jadi polisi. Jadi peluang ya, berarti ya polisi lah wanita. Kemudian Nurul, mana Nurul? Oh, ini Nurul. Jadi dokter. Yudis. Oh, Yudis sudah ya tadi ya, berarti udah semua nih. Jadi adik-adik di sini cita-citanya itu sangat luar biasa. Semuanya tepuk tangan dong. Cita-citanya luar biasa. Ada umumnya banyak yang pengen jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter, ya, jadi pengacara, jadi guru, ya. Kemudian jadi apa? Pengen membuka perguruan silat. Ya, semuanya itu adalah cita-cita yang sangat luar biasa. Kira-kira ada nggak sih yang pengen jadi kayak kakak? Hah? Nggak ada yang pengen jadi kayak kakak? Waduh. Ya baik. Jadi adik-adik, untuk masa depan itu, untuk mewujudkan masa depan kita, untuk itu kita harus menjaga kesehatan kita, ya. Jauhi narkoba. Pak, Kak Ida. Tuh, nah ya. Nih, pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ya, bagaimana sih cara kita untuk mencegah penyalahgunaan narkoba ini? Ya, yang pertama adalah meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Jadi hal yang mana? Adik-adik sekolah semua. Nah, ya harus rajin sekolah supaya iman kita lebih kuat. Ya, puasa juga kalau misalnya bulan Ramadan. Puasanya setengah hari atau satu hari. Ya, bagus. Nah, kemudian kalau kita itu punya rasa takut kepada Allah, berarti kita tidak akan mendekati barang-barang haram. Ya,
Contohnya narkoba tadi. Kemudian yang kedua, memperhatikan teman bergaul dan selalu berhati-hati dalam berteman. Ya, gitu. Selanjutnya, meningkatkan pengembangan diri dan kemampuan. Jadi adik-adik kaum, jangan kita larinya ke obat-obatan terlarang. Tapi kalau adik-adik punya orang tua di rumah, ya ceritalah sama orang tua ya. Ibu itu loh bu, di sekolah saya tadi begini gitu ya. Kemudian teman saya begini bu, gitu. Teman saya begini bapak. Jadi ceritanya sama orang tua ya. Atau kalau suka sama orang tua bisa tuh cerita sama teman sendiri ya, teman sebangku, teman akrab ya, boleh kita sharing curhat gitu. Nah selanjutnya yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri dan hindari kebiasaan merokok. Kalau adik-adik tidak ada yang merokok, jangan mencoba ya, walaupun nanti sampai kelas SMP ya. Di sini yang kelas 6 siapa? Yang kelas 6? Kelas 6 mana? Yang kelas 6. Oke. Kalau nanti terjadi tingkat pendidikan yang lebih di atasnya, jangan tidak terpengaruh oleh temannya ya. Kalau temannya merokok, kalau bisa sebisa mungkin kita harus tidak ikut-ikutan ya. Nah, kemudian ingat masa depan. Nah, ini dari narkoba itu dapat merusak masa depan. Tadi kan masa depannya ada cita-citanya udah bagus semua ya, keren, mantap. Nah, yang ketujuh, selesaikan masalah. Dan yang kedelapan, jangan pernah mencoba. Nah, ini pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah. Yang pertama adalah menjalin kerjasama dengan lembaga kesehatan, keagamaan, yang penegak hukum, dan juga badan narkotika nasional setempat. Jadi kayak gini nih acara kita hari ini ya. Topiknya adalah tentang penyalahgunaan narkoba. Ya, jadi ada semua yang ada Pak Polisi sebagai penegak hukum ya, dan juga ada dari KUA mungkin ya. Nah, ini bisa dimana? Kemudian selanjutnya yang kedua, mengikuti satuan tugas anti narkoba di lingkungan sekolah. Yang ketiga, mensinergikan pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkoba ke dalam mata pelajaran intra maupun ekstra kurikuler. Ya, di sini ekstra kurikulernya apa biasanya? Pramuka. Adik-adik ikut pramuka. Nah, ini bisa nih dimasuk juga materi di dalamnya narkoba. Nah, yang keempat, melaporkan segala bentuk pemilikan, peredaran atau penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan sekolah. Ya, kalau kita menemukan apa namanya, mabuk misalnya ya, menggunakan obat-obatan begitu, silakan dilaporkan. Ya. Oke, selanjutnya. Oke, yuk isi masa depan masa muda dengan kegiatan positif dan jauhi narkoba. Selanjutnya, terima kasih. Sampai di sini ada pertanyaan adik-adik? Tidak ada? Serius? Nanti akan diisi sama Pak Polisi. Tadi yang saya ditanya jadi polisi. Hah, kenapa? Mau senang lagi? Hah? Oke, coba kalau misalnya ada yang ditanyakan ya, kakak nih. Tadi cara mencegah kita menggunakan narkoba apa saja? Ayo dia. Apa tadi ngantuk tadi dia nih? Ayo, apa? Harus meningkatkan iman dan takwa. Ya. Kemudian berhati-hati dalam memilih teman.
Kemudian selanjutnya kalau ada berkala, jangan lagi ke obat-obatan terlarang, tapi bercerita kepada orang tua atau teman sebaya, teman akrabnya, ya. Ya, baik. Dari Bapak Ibu dulu mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan bisa diselesaikan. Ya, boleh berdiri semua. Ya. Semuanya kita nyanyi bareng ya. Oke. Tangan ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi